Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya al mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat mulia, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang kita terima sampai dengan saat ini. Dan tentu di antara sekian banyak nikmat itu adalah yang paling puncak adalah nikmat mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bersalawat pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat beliau yang sudah mengajarkan kita seluruh pelajaran agar kita mampu mengelola tata kehidupan dunia kita, dan yang paling utama adalah mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mulia, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV Ambon, tentu berbahagia sekali kita bisa bertemu lagi dalam kajian Mutiara Iman. Dan pagi ini kita bicara soal sesuatu yang sangat mematikan tapi nggak terasa. Apa itu? Sebuah jebakan yang seringkali tidak terasa oleh manusia, yang namanya jebakan kesibukan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sahabat mulia, pemirsa Mutiara Iman, seringkali orang di kehidupan modern ini terjebak dalam jebakan kesibukan yang perlahan-lahan mencengkeram dia, sampai-sampai manusia di era modern ini agak sulit membedakan mana aktivitas dan mana efektivitas. Seringkali kita merasa kalau kita paling sibuk itu paling hebat banget gitu loh. Kalau kita paling sibuk itu kelihatan kita posting, kita melakukan banyak hal dalam waktu yang luar biasa berdekatan, seolah-olah luar biasa sekali. Padahal sesungguhnya dalam agama, kesibukan-kesibukan yang tidak ada kaitannya dengan menambah amalan, tidak ada kaitannya dengan menambah ketakwaan, bahkan tidak berujung kepada kemanfaatan di akhirat, adalah sesuatu kesibukan yang merupakan jebakan yang mematikan. Kenapa? Karena semakin manusia kemudian berusaha menyibukkan diri dalam urusan-urusan dunia yang sama sekali tidak berujung pada tiga hal tadi, dia akan terus-menerus berada dalam circle atau lingkaran itu sampai tidak bisa menghasilkan apa-apa kecuali kepayahan. Begitulah kemudian para ulama menyindir soal kesibukan-kesibukan yang sama sekali tidak mendatangkan kemanfaatan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV. Ini sebenarnya jebakan yang sangat halus. Tetapi kemudian banyak di antara manusia yang tidak terasa. Bahwa seringkali kesibukan-kesibukan itulah yang membuat manusia lalai. Kadang kesibukan itu membuat urusan-urusan ibadah kita terbengkalai. Maka bayangkan kalau kemudian dengan kesibukan itu kita kehilangan banyak momentum ibadah. Contoh, karena kesibukan dahsyat yang luar biasa, kemudian kita kehilangan tahajud karena kita kelelahan. Atau kemudian kita kehilangan duha karena kita tidak sempat, karena berada di jalan, waktunya macet, lalu waktu duha itu kemudian hilang begitu saja. Atau juga karena kesibukan-kesibukan lain, kita tidak lagi sempat bisa membuka Quran untuk membaca Quran walaupun satu lembar atau satu ain atau dua ain. Ataupun karena kesibukan-kesibukan lain, wirid kita, membaca sholawat rutin kita juga kemudian hilang karena penatnya kesibukan dan luar biasanya kesibukan. Nah inilah kemudian yang diisyaratkan agama sebagai jebakan-jebakan mematikan. Salah satu jebakan yang diisyaratkan Rasulullah SAW sebagai istidraj. Jadi semakin tinggi perolehan kehidupan dunia kita, dia tidak semakin mendekatkan kita dalam urusan akhirat. Tidak semakin menambah pundi-pundi amal kita. Tetapi justru semakin menjauhkan kita dalam urusan
akhirat. Urusan-urusan menambah pundi-pundi amal. Urusan-urusan amal soleh. Nah, sahabat mulia, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV, coba kita perhatikan kehidupan kita. Jangan-jangan kita terjebak pada saat itu. Sehingga sehari kita diberi Allah 24 jam, ibadah kita tidak mungkin setengahnya, seperempatnya. Ibadah kita sangat sedikit. Sholat kita lakukan tergesa-gesa karena keburu meeting. Nggak sempat lagi tumak nina dan khusyuk. Karena juga keburu harus melakukan banyak aktivitas lagi. Kita tidak lagi sempat habis sholat wirid dengan sempurna. Karena juga keburu, kita juga tidak sempat berdoa dengan kualitas terbaik. Nah itulah yang diisyaratkan sekarang sebagai jebakan kesibukan. Jebakan yang mungkin sangat halus, kelihatannya dia sangat membuat kita happy dan bahagia di zaman modern ini. Tapi justru bisa jadi kalau kesibukan ini tidak bisa dimanfaatkan untuk menambah pundi-pundi amal, jangan lupa akan membawa kita kepada sesuatu yang merugikan. Kita break dulu, nanti kita jeda lagi, kita kembali. Bagaimana caranya orang beriman membedakan aktivitas dan efektivitas? Karena seringkali orang susah membedakan aktivitas dan aktivitas. Barakallahu fikum, kita kembali lagi.